Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa mawalah. Maba'du. Para sahabat, rekan-rekan kaum muslimin, kaum muslimah yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar rasa cinta, kasih sayang, dan perhatiannya kepada umat-umat beliau. Salah satu di antaranya adalah beliau mengajarkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan satu doa yang luar biasa pada umatnya, kama yu'allimuhul Quran, sebagaimana Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada para umatnya setelah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada umatnya satu doa yang luar biasa ini. Doa perlindungan, doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam siksa, bencana di dunia maupun di akhirat. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam. Apa maknanya? Maknanya ketika kita mengucapkan satu doa ini, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan segala jiwa, raga, zahir, batin kita, segala yang kita miliki. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, bantu kami, bimbing kami, bawa kami, hindarilah kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kami kepada siksa neraka jahanam. Hindari diri kami ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang ahli neraka jahanam, sifat orang-orang yang masuk neraka jahanam, perbuatan-perbuatan orang yang masuk neraka jahanam. Hindari kami dari fitnahnya, hindari kami dari perbuatan-perbuatan yang jahat itu ya Allah, sehingga kalau Engkau tidak menghindari kami, kalau Engkau tidak menjaga kami, kalau bukan karena kudrat, iradat, kalau bukan karena kekuatan, kalau bukan karena petunjuk Engkau pada kami, niscaya kami dicampakkan ke neraka jahanam yang penuh dengan siksa berbagai macam. Kalau kita kaya dalamnya. Ini doa yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan hadis ini, wa na'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari dahsyatnya ancaman siksaan yang berada dalam kubur. Kubur, kata baginda Rasulullah SAW, terminal pertama untuk menuju terminal akhirat. Yang jelas lebih lama daripada dunia, lebih lama daripada alam rahim, lebih lama daripada usia yang kita hidup di permukaan bumi ini. Kita disuruh oleh baginda Rasul agar berdoa, ucapan kita, perbuatan kita terhindar daripada siksa kubur. Hendaklah ketika kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, teringat perbuatan-perbuatan apa saja yang membawa kepada siksa kubur kita hindari. Perkataan apa saja yang menyebabkan kita masuk ke dalam siksa-siksa kubur, maka kita hindari. Perbuatan-perbuatan apa saja yang menyebabkan kita disiksa dalam kubur, kita berusaha untuk menjauhinya. Beginilah maknanya ketika kita mengucapkan Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Kemudian doa yang ketiga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat agar dibaca ketika mereka tasyahud akhir, sebelum salam atau setelah sholat atau di mana dan kapanpun kita disuruh untuk membaca doa ini karena begitu besar luar biasa manfaat dan keberkahan kita. Ya Allah,
kami berlindung kepada Engkau dari min syarri fitnati Masih Dajjal. Berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan fitnah Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari kebohongannya, penipuannya, terhindar di sifat-sifatnya, terhindar dari berbagai macam godaan-godaan sehingga kita terlena dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli hadis mengatakan, bahkan mereka meriwayatkan, sahabat pernah mengatakan, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kalau dia sudah muncul, maka itulah fitnah yang paling besar di permukaan bumi ini. Semenjak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu fitnah pun yang paling besar, yang paling dahsyat, yang lebih besar efeknya bagi dunia ini, bagi agama kita, dunia kita, lahir kita, batin kita, kecuali fitnah Masih Dajjal. Fitnah Dajjal yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Dajjal yang akan datang mengiringi proses hancurnya dunia alam semesta ini. Kita disuruh sebagai seorang muslim berlindung dari perbuatan, dari etika, dari fitnah, dari kerusuhan, dari berbagai macam bahaya, bencana yang disebabkan oleh Dajjal ini. Sehingga demikian kita, keturunan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berikutnya, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Apa makna fitnah hidup? Semasa dia hidup di permukaan bumi, seperti kita yang hidup sekarang ini. Ada fitnah syahwat, hawa nafsu jahat yang ada dalam jiwa kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan iman yang kuat, memberikan akal yang jernih, memurnikan fitrah kita, menancapkan keimanan dalam jiwa kita, agar kita bisa melawan syahwat kita yang jahat, nafsu kita yang amaratum bisu, menyuruh kita kepada kejahatan-kejahatan. Dan juga fitnah hidup itu seperti yang disebutkan oleh syarah hadis. Mereka mengatakan salah satu bentuknya adalah kebodohan. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah ujian, cobaan yang diberikan kepada umat Islam, diberikan kepada manusia. Kalau kita diberi ujian dan cobaan itu, sedikit di antara kita yang selamat daripada fitnah dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, inna mimma akhafu alaikum, yang paling saya khawatirkan bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang menimpa umat Islam, tapi yang paling saya khawatirkan perhiasan dunia, godaan dunia, kegemerlapan dunia datang kepada umat Islam saat mereka imannya tidak kuat, pondasi imannya tidak bagus, keislamannya belum semantap keislaman para orang-orang pendahulu mereka. Digoda oleh dunia dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari kanan, dari kiri. Akhirnya goncanglah keimanan kita, lumpuhlah pertahanan benteng kita di hadapan Allah. Oleh karena itu kita disuruh oleh baginda Rasul, sebelum terjadi kita ini berdoa ikhtiar agar kita selamat daripada fitnah dunia semasa hidup ini. Wal mamat, fitnah kematian. Menjelang kematian banyak orang difitnah, banyak orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada orang yang hidupnya pertamanya rajin, ibadahnya rajin, menjelang kematian disibukkan oleh harta, disibukkan oleh jabatan, disibukkan oleh pangkat, disibukkan oleh berbagai macam kesibukan dunia. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kondisi yang buruk, kondisi yang jahat. Tidak ada yang menjamin kita untuk husnul khotimah. Oleh karena itu kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna na'udzubika
min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Tidak ada yang menjamin kita untuk husnul khotimah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui baginda Rasul. Baca doa hayati, hindari penyebab kita dijauh Allah, dan lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doa kita istijabah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu sayangnya baginda Rasul kepada kita. Cintanya Rasul kepada kita, cuman cinta kita yang perlu dipertanyakan. Apakah sebesar cinta Rasul kepada kita? Atau sama sekali hampa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan banyak baca doa ini, terutama di tasyahud akhir, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, wa na'udzubika min azabil qabri, wa na'udzubika min syarri fitnati masih dajjal, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang soleh, manfaat dunia, manfaat akhirat, dan menebarkan kebaikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.